Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tugas praktikum pemrograman berbasis web modul 1. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Isatul Mofiroh dengan NIM 23068. Di sini, kita akan membuat 3 halaman. Yang halaman pertama yaitu tentang biodata diri. Di sini kita akan memberikan background warna ini, background color, dengan judul biodata diri, yang diatur rata tengah diikuti oleh garis horizontal dengan lebar 600 piksel. Informasi biodata ditampilkan dalam bentuk tabel yang juga diatur rata tengah dengan lebar 600 piksel. Biodata yang ditampilkan mencakup nama, NIM, alamat, tempat tanggal lahir, agama, hobi. Setiap informasi biodata ditempatkan dalam sel data pada tabel dengan label kolom pertama dan detailnya di kolom kedua. Gambar juga ditampilkan dalam bentuk tabel gambar juga ditampilkan di sebelah kanan dengan ukuran 125 piksel lebar dan 150 piksel tinggi. Di bagian bawah halaman terdapat tombol Next yang terhubung dengan halaman index2.html. Dengan tombol tersebut diletakkan di sebelah rata tengah halaman. Keseluruhan tata letak dan penampilan halaman ini dimaksudkan untuk memberikan informasi biodata diri secara jelas dan terstruktur. Nah, untuk halaman pertama hasilnya bakalan kayak gini. Ini hasil untuk halaman yang pertama. Ada biodata diri, ada nama, NIM, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan hobi. Dan ini bakalan ada tombol teks, tombol next yang akan terhubung dengan halaman selanjutnya. Untuk halaman kedua, untuk gambar yang tadi, kita harus memasukkan gambar ke dalam folder yang sama dengan indeks 1, indeks 2, indeks 3 di dalam folder biodata. Dan fotonya bakalan seperti ini. Foto ini akan digunakan untuk halaman pertama. Untuk halaman kedua, yaitu daftar mahasiswa sekelas praktikum PBW 2D. Struktur data dasar halaman ini menampilkan daftar mahasiswa beserta asisten praktikum mereka dalam sebuah kelas. Halaman ini memiliki judul daftar mahasiswa kelas praktikum PBW 2D yang diatur rata tengah diikuti oleh sebuah tabel yang menampilkan informasi tentang mahasiswa dan asisten praktikum. Tabel tersebut memiliki 4 kolom, yaitu nomor, NIM, nama mahasiswa, asisten praktikum. Setiap baris pada tabel mewakili satu entry mahasiswa, dengan setiap kolom menunjukkan detail spesifik seperti nomor urut, NIM, mahasiswa, nama mahasiswa, dan asisten praktikum. Yang bertanggung jawab. Warna latar belakang baris tabel diatur agar terlihat berbeda untuk membedakan baris mahasiswa dari baris asisten praktikum. Dengan menggunakan background color. Pada baris asisten praktikum terdapat atribut rowspan yang menandakan bahwa nama asisten praktikum akan mencakup beberapa mahasiswa
beberapa baris pada kolom tersebut karena satu asisten mungkin bertanggung jawab atas beberapa mahasiswa. Di bagian bawah halaman, terdapat dua tombol, Back dan Next, yang masing-masing terhubung dengan halaman sebelumnya dan halaman selanjutnya. Tombol ini memungkinkan navigasi antar halaman dalam aplikasi web. Seluruh tampilan halaman menggunakan latar belakang warna merah muda dan ditampilkan secara estetis untuk memudahkan pembacaan dan navigasi pengguna. Untuk hasil halaman kedua yaitu seperti ini. Ketika kita next, bakal ke halaman kedua dengan daftar mahasiswa kelas praktikum PBW 2D. Ada kolom nomor, NIM, nama mahasiswa, dan asisten praktikum. Dan ini ada dua tombol, yaitu Next dan Back. Untuk halaman ketiga, halaman ketiga yaitu membuat slicing. Jadi kita bakal memasukkan foto logonya tersebut terlebih dahulu ke dalam folder biodata. Struktur dasar dari halaman web yang menampilkan informasi tentang makanan khas Bandung, yaitu seblak. Halaman ini terbagi menjadi beberapa bagian dengan berbagai elemen HTML yang disusun untuk menyajikan informasi dengan tata letak yang terorganisir. Pertama, di dalam bagian heading, terdapat deklarasi judul halaman, yaitu halaman ketiga, dan beberapa gaya CSS yang digunakan untuk memformat tampilan halaman. Gaya CSS ini mencakup pengaturan padding, font, margin, dan lainnya untuk elemen-elemen seperti heading 1, table, dan button. Selanjutnya di dalam body terdapat elemen-elemen seperti header, main, dan footer. Yang membentuk kerangka umum dari halaman web. Di dalam header terdapat navigasi dengan teks digiseblak.id. Kemudian di bagian dalam main terdapat beberapa bagian yang berisi konten utama halaman seperti informasi tentang seblak, gambar logo, dan formulir pemesanan. Bagian utama halaman dimulai dengan elemen section yang berisi judul, deskripsi, dan informasi tentang seblak. Di bagian ini juga terdapat tabel yang berisi tombol untuk membeli seblak dan tautan untuk memilih seblak favorit. Gambar logo juga disertakan di dalam bagian ini. Selanjutnya terdapat bagian untuk pemesanan seblak dengan judul, deskripsi, dan sebuah input untuk memasukkan pesanan. Di bagian ini juga terdapat tombol untuk membeli produk. Pada bagian akhir halaman terdapat elemen footer yang berisi hak cipta dan tautan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Keseluruhan tampilan halaman dirancang dengan gaya yang estetis dan terstruktur dengan informasi yang disajikan secara jelas dan menarik. Untuk halaman ketiga, hasilnya bakalan seperti ini. Ketika kita next, halaman ketiga bakalan seperti ini. Ada tombol ayo beli dan link untuk memilih seblak favorit. Dan di sini ada inputan untuk pesan di sini dan dapatkan banyak diskon, dan di sini berisi informasi hak cipta dan tautan untuk kembali
ke halaman sebelumnya. Back untuk halaman pertama yaitu biodata diri. Ketika kita next, bakalan ke halaman kedua, kita next ke halaman ketiga. Kalau kita ke back, halaman yang kedua bakalan tampil seperti mahasiswa. Biodata mahasiswa. Kita back akan ke biodata diri. Untuk laporan resminya, seperti ini. Yaitu modul 1 dengan materi HTML pemrograman berorientasi web. Tanggal praktikum 23 Maret 2024. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang, dan tujuan. Bab 2 dasar teori yaitu pengertian HTML, web browser, text editor, struktur dasar HTML, dan tag-tag HTML dan fungsinya. Ada tabel, form, dan untuk bab 3 yaitu tugas pendahuluan dengan 5 soal, yaitu seperti ini. Bab 4, implementasi yaitu source code. Soal praktikumnya, yaitu halaman pertama seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Halaman kedua seperti ini. Halaman ketiga. Dan untuk hasilnya bakalan seperti ini beserta penjelasannya. Halaman kedua hasilnya seperti ini. Halaman 3 seperti ini dan penjelasannya juga. Dan yang terakhir yaitu bab 5, penutup, yaitu analisa dan kesimpulan dari praktikum kali ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila kata ada kesalahan perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.